Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang perkembangan spiritual kognitif di era informasi berlimpah atau information overload dengan dosen pengampu Dr. Siti Maria Munjiat, SSMPDI. Kami dari kelas D semester 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Perkenalkan, nama saya Hasna Waida dengan nomor NIM 2530101022. Saya Ilham Farhanul Hakim dengan NIM 25301120. Saya Fakhri Nafsan Sadida dengan NIM 25101031. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama ialah perkembangan teknologi dan informasi upload. Apa sih teknologi dan informasi upload itu? Yaitu teknologi informasi ini dikembangkan pada abad ke-21. Bertujuan untuk menerima informasi dalam bentuk yang cukup besar setiap harinya. Yang pertama ialah kondisi ini dikenal sebagai informasi overload, yaitu keadaan ketika informasi yang masuk terlalu banyak sehingga melebihi kemampuan otak untuk mengelola dirinya sendiri. Akibatnya yaitu seseorang bisa merasa bingung, merasa canggung, atau sulit untuk fokus, stres, atau bahkan kesulitan dalam mengambil keputusan. Sehingga orang sering menerima berbagai macam pesan, nilai, dan pandangan yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Pembahasan yang kedua ialah pengertian spiritual kognitif. Spiritual kognitif berkaitan dengan cara seseorang berpikir, yaitu merenung atau memberi makna terhadap pengalaman keagamaan serta tujuan hidupnya. Pembentukan spiritual kognitif ini tidak terjadi secara otomatis, namun secara individu perlu kemampuan untuk memilih, menilai, dan memahaminya, dan serta menghubungkan dengan nilai yang diyakininya. Jika kemampuan kognitif terbatas atau informasi yang diterima bersifat bais atau ekstrim, maka pemahaman spiritual seseorang bisa menjadi keliru atau tidak seimbang. Yang ketiga, hubungan informasi overload dengan spiritual kognitif. Terlalu banyak menyaring informasi dapat memengaruhi perkembangan spiritual seseorang. Ketika terlalu banyak informasi yang diterima, individu tersebut cenderung menggunakan cara berpikir cepat atau sederhana, heuristik, agar tidak kewalahan. Namun, cara ini sering mengurangi proses refleksi yang mendalam. Padahal, refleksi ini penting dalam pertumbuhan spiritual yang sehat. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam penentuan nilai dan keyakinan yang stabil. Yang keempat, dampak informasi overload terhadap spiritual kognitif. Beberapa pengaruh utama dari information overload terhadap spiritual kognitif antara lain. Yang pertama, menurunnya kemampuan refleksi. Arus informasi yang cepat membuat seseorang sering berpindah perhatian. Akibatnya, waktu untuk merenung dan mendalami makna spiritual menjadi berkurang. Kedua, pemikiran yang dangkal. Untuk mengurangi beban pikiran, individu cenderung memahami informasi yang secara sekilas tanpa mendalaminya. Hal ini menghambat proses pemaknaan spiritual yang seharusnya dilakukan secara serius dan mendalam. Yang ketiga, ketidakstabilan nilai, fragmentasi nilai. Banyaknya pandangan dan nilai yang saling bertentangan dapat membuat seseorang merasa bingung dalam menentukan prinsip hidupnya. Akibatnya, komitmen terhadap nilai inti menjadi lemah karena terpengaruhi oleh informasi yang tidak konsisten. Oke, di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang kelima, yaitu mekanisme kognitif penguatan spiritual. Yang dimana untuk menghadapi information overload itu, beberapa kemampuan kognitif memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan spiritual yang sehat. Yang pertama itu ada metakognisi, yang dimana kemampuan untuk menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri memungkinkan individu mengevaluasi kualitas informasi sebelum diterima sebagai nilai spiritual. Oke, dan yang kedua adalah seleksi informasi berbasis nilai,
yang dimana individu yang mampu menyaring informasi berdasarkan relevansi terhadap tujuan dan nilai pribadi itu cenderung lebih mampu membangun narasi spiritual yang konsisten. Dan yang ketiga adalah keterampilan regulasi emosi. Regulasi emosi ini memfasilitasi ketenangan mental dan refleksi sehingga membantu individu memproses informasi secara lebih bijak dan tidak impulsif. Oke, pembahasan yang keenam atau yang terakhir ini ada strategi mitigasi. Strategi ini untuk memitigasi dampak information overload terhadap perkembangan spiritual kognitif meliputi yang pertama, literasi digital spiritual. Itu adalah pendidikan yang menggabungkan keterampilan literasi digital dengan kesadaran nilai spiritual sehingga individu dapat membedakan mana informasi yang memperkaya dan mana yang memecah fokus reflektif. Yang kedua ada praktik mindfulness dan kontemplasi, yaitu latihan yang melatih kesadaran penuh dapat memperkuat atensi dan kedalaman kognitif dalam proses spiritual. Dan yang terakhir adalah pembatasan konsumsi media, yaitu menetapkan batas waktu dan sumber informasi untuk mengurangi kecenderungan multitasking digital yang menghambat proses reflektif. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.